yang paling buruk di antara semuanya adalah partai politik. Dalam demokrasi di Indonesia tidak pernah ada pemilihan umum, yang ada itu adalah lobbying umum. Dari mana ceritanya Nasdem mencalonkan Anies? Transaksi di belakangnya tidak pernah kita ketahui. Adalah seperti yang zaman di mana orang-orang yang bekerja bisa kehilangan lapangan pekerjaannya besok, dan zaman orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan sama sekali bisa menghasilkan miliaran rupiah dalam waktu sehari besok. Beli tuyul Kang di situ 6 jutaan. Saya mohon maaf untuk pindah jalur sedikit karena saya benar-benar gatal dengan pertanyaan tadi itu terkait dengan trias politika. Kenapa nanti kalau misalkan seperti ide Bapak tadi itu bahwa eksekutif sajalah dan yudikatif sajalah yang membuat peraturan tanpa legislatif lalu bertentangan dengan trias politika, kurang lebih kan seperti itu. Saya setuju sepenuhnya dengan pernyataan Pak Hasbullah. Maksudnya kenapa kita juga harus mensakralkan trias politika? Kan jadi yang paling penting tentu saja adalah kebutuhan masyarakat, baru setelah itu kita buat dimensi-dimensi besar, prinsip-prinsip besar yang berhubungan dengan politik kita. Jadi sebenarnya saya adalah salah satu orang yang tidak percaya dengan demokrasi, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Semisal contohnya seperti inilah. Sebenarnya setiap partai politik itu setiap hari melaporkan bahwa mereka itu melanggar demokrasi. Mereka melaporkan dengan sangat terbuka dan terang-terangan. Misalkan ketika mereka berkata dalam kampanye, target perolehan suara di Banten adalah sekian persen, target di sekian adalah sekian persen. Itu artinya bukan kita memilih partai politik, bukan kita memilih wakil-wakil kita, tetapi elit-elit politik merekayasa publik untuk memilih mereka. Kan begitu, makanya ada mesin politik. Mesin politik itu kerjanya apa? Merekayasa publik untuk memilih calon-calon mereka. Jadi dalam konteks ini tidak pernah ada yang namanya pemimpin dipilih oleh rakyat. Gak pernah ada. Saya gak pernah ketemu sama Pak Prabowo dan tidak mengenalnya secara pribadi. Dan karena itu saya tidak mungkin bisa mengenal beliau. Dari mana saya mengenal beliau? Saya mengenal beliau dari musuh-musuhnya yang memberitakan kejelekannya dan dari para pendukungnya yang memberitakan tentang kebaikan-kebaikannya. Jadi kalau misalkan seperti itu, bisakah saya memilihnya secara objektif? Kan tidak mungkin. Dan ketika saya seperti itu, maka 280 juta rakyat Indonesia juga merasakan hal yang sama. Lalu ketika saya memilih Pak Prabowo, apa alasannya? Karena saya didesak oleh sistem di mana mereka hanya memperkenankan 3 calon saja untuk diangkat. Kan begitu. Jadi dalam konteks ini, di manakah demokrasi yang ada itu? Tidak ada. Yang ada itu adalah elit-elit memilih merekayasa publik dengan mesin-mesin politik mereka untuk memilih calon-calon mereka. Nah, kenapa dicalonkan? Kita juga tidak pernah tahu. Saya berbincang dengan Pak Fahri Hamzah, saya berbincang dengan politisi-politisi besar. Dalam demokrasi di Indonesia tidak pernah ada pemilihan umum, yang ada itu adalah lobbying umum. Jadi kan dalam demokrasi itu pengambilan keputusan itu diambil dari musyawarah, dari aklamasi, dari voting, dan dari lobbying. 3 diantaranya kita kenal, kita tahu, kita lakukan, tapi 1 diantaranya lobbying tidak pernah kita ketahui. Dari mana ceritanya Nasdem mencalonkan Anies? Transaksi di belakangnya tidak pernah kita ketahui, seperti yang dijelaskan oleh Pak Hasbullah tadi itu, tidak pernah dipublikasikan apa sesungguhnya transaksi di situ. Ketika misalkan sebuah undang-undang diajukan misalkan kepada pemerintah, itu juga tidak pernah kita ketahui latarnya apa. Para pengamat diantaranya Pak Hasbullah tadi mengatakan ada transaksi di setiap undang-undang. Ya ada, memang ada, tapi apa? Tidak pernah dipublikasikan. Jadi mana transparansinya, mana otoritas publiknya? Kan kita tidak pernah tahu itu. Jadi yang paling penting sebenarnya bukan demokrasi atau tidak atau apa. Yang paling penting itu jangan pernah mensakralkan, termasuk juga demokrasi, trias politika dan sebagainya. Makanya Bung Karno dulu mengatakan bahwa ekstremisme agama itu buruk, etnosentrisme kesukuan itu buruk. Yang paling buruk di antara semuanya adalah partai politik. Karena partai politik akan merekayasa etnosentrisme itu, radikalisme itu demi kepentingan politik mereka gitu. Jadi kubur itu partai-partai politik. Itu kata Bung Karno. Ya, saya mengutip Bung Karno aja. Kalau misalkan setuju atau enggak kita diskusikan di ruang publik, bukan di sini. Nanti kapan-kapan kalau penontonnya banyak.
debat habis-habisan nggak apa-apa soal ini kan. Karena yang paling penting adalah kalau memang kita harus demokratisasi, demokrasi itu dimulai dari arah tujuan negara, visi misi termasuk prinsip yang dijalankan oleh negara itu harus dipublikasikan di ruang publik gitu, diskusikan saja. Jadi sebenarnya yang ingin ini pembelaan pada Pak Hasbullah sebenarnya yang tadi itu, karena beliau berbicara dengan santun dan sepertinya sudah sangat berpengalaman untuk ini. Ada pertanyaan besar di Indonesia sekarang. Data BPS kemarin dikeluarkan menyebutkan tahun 2001 sampai 2022 Gen Z yang nganggur itu 10 juta orang. Dari 75 juta Gen Z di Indonesia usia produktif, 10 juta diantaranya nggak sekolah, nggak kuliah, nggak vokasi, nggak ngapa-ngapain. Ngegabut guling-guling seharian di depan TikTok 6 jam sehari. Terus bangun tidur, makan, minum, tidur, bangun lagi, istirahat, nonton, ya kelakuannya seperti itu. 10 juta di Indonesia yang kayak gitu. Itu datanya. Terus ditanya, kenapa seperti ini? Kenapa banyak yang menganggur? Lalu salahin pemerintah. Ya karena gini gitu. Karena kita susah untuk dapat lapangan pekerjaan dan sebagainya. Ternyata dunia sekarang itu adalah zaman disrupsi. Zaman disrupsi itu adalah zaman di mana orang-orang yang bekerja bisa kehilangan lapangan pekerjaannya besok. Dan zaman orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan sama sekali bisa menghasilkan miliaran rupiah dalam waktu sehari besok. Itu zaman disrupsi. Zaman disrupsi itu adalah zaman di mana setiap informasi-informasi yang kita terima dari siapapun bisa tidak relevan dan berlaku pada esok harinya. Contohnya begini. Di zaman sekarang, mahasiswa-mahasiswa di Indonesia yang ekonomi, yang perbankan didorong untuk menjadi teller, menjadi administrasi dan sebagainya. Lulus dari kampus, profesi itu sudah tidak berlaku lagi karena diganti sama otomasi. Jadi teller tidak dibutuhkan lagi zaman sekarang. Nah itu contohnya. Jadi ngapain saya kuliah 5 tahun kalau di masa depan saya nggak kepake? Itulah zaman disrupsi. Sekarang ini HP terbaru saya. Besok muncul HP terbaru yang lebih bagus. Waduh, saya nyesel. Saya jual, saya pengen beli yang itu lagi. Muncul besoknya lagi HP yang baru lagi. Itu zaman disrupsi. Zaman di mana nilai-nilai yang sekarang ada bisa tercerabut esok harinya. Orang tua ngajarin gini, besoknya udah nggak kepake. Saya guru, waktu saya kuliah, saya diajarin kurikulum, cara bikin administrasi gini. Ketika lulus kurikulum ganti, gak ada yang kepake sama sekali. Jadi ngapain saya kuliah 5 tahun untuk mempekerjakan, untuk belajar tentang sesuatu yang gak akan kepake di masa depan. Zaman disrupsi itu zaman sekarang, begitu kondisinya. Akhirnya apa? Karena akhirnya seperti itu, maka orang-orang yang bekerja besok bisa langsung dipecat, orang-orang yang pengangguran sebenarnya bisa langsung menggapai masa depan yang cerah. Sebenarnya begitu. Makanya perhatikan baik-baik zamannya sekarang. Bisa nggak Akang besok jadi punya penghasilan 10 juta sehari? Bisa nggak Kang? Bisa. Caranya? Dengan mungkin bekerja lebih. Ya bekerja apa? Ya, IT mungkin. IT. Ya berarti beli tuyul Kang di situ 6 jutaan. Saya tahu itu toko tukang dagang tuyul di dekat Citarum itu tuyul yang paling gede yang harus ditetein itu harganya 6 jutaan Kang. Kalau yang kecil itu nggak usah ditetein dan nggak usah disuruh-suruh gitu, nggak usah diakui, itu harganya 6 miliar Kang. Waduh. Tapi saya juga belum pernah lihat tuyulnya. Cuman maksudnya zaman disrupsi itu adalah setiap orang sekarang, jadi yang paling penting itu kreatif aja. Kemarin ada orang yang tidak punya pekerjaan tapi sekarang punya pekerjaan tetap. Apa itu? Namanya Santo Suruh. Suruh Santo, apa itu? Jadi kerjaannya itu apa? Ya disuruh-suruh, jadi dia buka plang buat bersih-bersih rumah, buat apa saya bisa. Ternyata dia sekarang lumayan punya penghasilan yang memadai. Padahal sebelumnya dia pengangguran. Ada guru honorer yang gajinya itu cuma 200.000 sebulan. Tapi kemudian dia nge-YouTube, punya penghasilan ratusan juta sebulan. Ya yang di situ. Zaman disrupsi itu seperti itu dan besok dia bisa aja kehilangan penghasilannya sama sekali. Begitulah zaman disrupsi. Nah, karena itu sekarang jangan fokus pada nyari kerja.
Karena kalau nyari kerja kita tergantung pada pihak lain. Nah, jadi gimana caranya kesenjangan antara sumber daya sama orang yang mau bekerja dengan pekerjaan itu gimana solusinya? Sekarang minimal ikuti zaman. Sekarang teman saya tuh jadi tukang las. Awalnya jadi tukang las doang, tapi ketika dia ada dapat dari proyek dari BUMN supaya bikin pagar yang gini, dia bisa tajir melintir dengan sangat cepat. Kenapa? Karena kemampuan dia dalam beradaptasi. Teman saya, tukang dagang bebek, sebulan dia punya penghasilan 120 juta rupiah. Dari kerja cuma 5 menit. 5 menit atau kurang dari itu. Karena kerjaannya cuma gini. Dia nggak punya modal, sama sekali. 100% nggak punya modal, nggak punya tanah, nggak punya peternakan, nggak punya pegawai, nggak punya apa-apa. Tapi penghasilannya 120 juta rupiah dagang bebek. Apa yang dia lakukan? Pagi-pagi dia nelpon. Pak Haji, nanti saya ambil bebek ya 200 ekor. Siap, nanti uangnya saya transfer. Padahal dia nggak punya uang. Tutup, angkat telepon berikutnya. Jack, make eta si mobil call eta bawanya tipe Haji 200 bebek. Siap. Tutup lagi, terus angkat lagi, orang Tegal. Pak, Mas, maaf ya. Nanti sore ada anak buah saya yang mau nyetok bebek 200 ekor. Nanti kirim duitnya ke saya. Oke, siap. Jadi kerjanya dia nggak punya peternakan, nggak punya apa, semuanya dia nggak punya. Yang dia lakukan adalah ngambil dari peternak 200 ekor bebek. Satu bebeknya pada waktu itu pas kenalan sama saya itu 75.000 rupiah per satu ekor bebek. Kemudian dia bawa pakai kol, sekali berangkatnya 200, sewa kol 4 juta rupiah doang bolak-balik. Kemudian dia sampaikan ke penjual bebek yang ada di Tegal itu, dia jual satunya 120.000 per bebek. Jadi keuntungannya berapa itu? Dari 75 jadi 450.000 per satu ekor bebek. Kali 200. Cuman dipotong 4 juta rupiah untuk bayar sewa mobil dan sewa sopir. Dia kerjanya cuma nelpon 5 menit sehari pagi-pagi itu. Terus nanti dia ditransfer dari tukang bebeknya, dari orang yang nerima bebek, sama dia transfer lagi ke orang yang ternak bebek. Udah selesai, dia nggak ngapa-ngapain. Penghasilannya dalam sebulan dia ngirim antara 10 sampai 12 kali pengiriman bebek. Jadi keuntungan dia sekitar 120 juta rupiah sebulan. Kerja cuma 5 menit. Apakah pekerjaan tukang bebek itu harus kuliah 5 tahun? Tidak usah. Tapi dia bisa melakukannya. Karena apa? Zaman disrupsi. Zaman dimana kalau kita kreatif sedikit menemukan titik poin, maka kita akan mendapatkan penghasilan. Jadi rumusnya sekarang kalau menganggur sama dengan sebenarnya gagal untuk menemukan, gagal untuk beradaptasi terhadap zaman. Jadi bukan gara-gara dia orang kecil nggak kuliah, bukan gara-gara apa, tapi gara-gara dia gagal menemukan sebuah momen di mana dia bisa mendapatkan penghasilan yang jauh lebih besar. Itu saja. Jadi mulai sekarang, pikirkan dengan sekreatif mungkin aja. Teman saya kemarin pengangguran, tapi sekarang dia dapat job. Job apa? Streamer TikTok untuk jualan baju. Dia nggak punya produk, nggak punya apa, dia cuma streaming sejam berapa gitu, jualin ini, udah dia dapat duit banyak. Zaman sekarang tuh banyak yang kayak gitu. Jadi kalau misalkan ditanya soal adanya kesenjangan antara tenaga kerja dengan sedikitnya lapangan pekerjaan, zaman disrupsi itu semuanya tidak relevan karena setiap orang bisa mendapatkan penghasilan yang sangat besar. Sebaliknya, setiap orang bisa tidak memiliki penghasilan apapun dan itu semuanya tidak terkait dengan pendidikan, tidak terkait dengan pengalaman, tapi terkait dengan keterampilan dia dalam beradaptasi terhadap zaman penuh disrupsi. Ayo kita diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.